Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik apa ya kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Terkait kasus Hasto, kita tunggu kedatangan Madam Koni Rahakundi ke Indonesia dengan dokumen penting yang saat ini masih diamankan di Rusia. Ngeri Rusia. Kita tunggu saja kelanjutannya terkait kakak beradik yang terlibat pencucian uang. Jadi yang disampaikan Bu Koni juga ada soal kakak beradik. Kakak beradik pencucian uang, ya siapa lagi kalau bukan Gibran Kaesang. Kita dengarkan. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik apa ya kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan
Dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Wow. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Ngeri. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Ngeri nih kali Bukan ini. Tapi yang menarik adalah kata-kata setelah tahun baru bisa saja kakak beradik itu juga di KPK-kan. Wow. Ya kita tahu Kang Ubedillah Badrun sudah bertahun-tahun itu melaporkan dugaan nepotismenya Gibran dan Kaesang, tapi kan ya memang tidak diproses KPK. Sekarang ganti pimpinannya KPK, ya tapi kan KPK dipilih Jokowi lagi. Nah, itulah yang membuat kita ragu kembali. Tapi dengan pernyataan Ibu Koni ini, saya kira peta pertarungan ini akan semakin rumit, ya, akan berlanjut. Akan terjadi upaya saling bongkar aib dari PDIP ke Jokowi dan Jokowi ke PDIP, dan ya kita saksikan dengan senang hati. Begitu kan? Nah, makanya jangan tertipu oleh PDIP katanya. Presiden rasa bahlil. Tapi kenapa Koni lindungi Hasto? Yang salah ya tetap salah. Ya Bu Koni kan sahabat dekatnya, ya pasti mau bagaimanapun dia bela. Apakah Bu Koni termasuk omong kosong juga seperti yang Hasim Muhammad tadi sampaikan? Ya, tunggu waktu yang akan menentukan. Kita lihat bulan depan katanya akan ada info-info yang lebih mengejutkan lagi di tahun baru. Makin seru. Tapi ucapan netizen ini juga menarik ini ya. Jadi merinding melihatnya, mengerikan katanya. Tiap hari masih bergentayangan ke sana kemari pakai baju putih. Wah, saya baju putih. Sepertinya dia masih haus sekali. Tapi baju putih yang nggak tiap hari saya pakai. Kalau orang yang dimaksud adalah yang setiap hari bajunya putih terus. Mungkin ada puluhan baju putih di rumahnya ya. Sepertinya dia haus terus. Haus apa? Haus kekuasaan barangkali ya. Karena belum genap 100 hari jadi masih gentayangan. Ini orangnya masih hidup tuh, diingetin tuh. Kenapa harus baju putih? Ada yang tahu penjelasannya? Yang haus kekuasaan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto belum juga menampakkan diri. Sejumlah informasi menyebutkan Hasto tengah berlibur bersama keluarga di luar kota saat status hukumnya ditetapkan KPK pada Selasa 24 Desember lalu. KPK di bawah kepemimpinan Ketua yang baru, Setio Budianto, memang mengembalikan metode pengumuman status tersangka seperti pada rezim-rezim awal KPK terbentuk, yaitu tersangka diumumkan saat surat perintah penyidikan dikeluarkan. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin menyebut KPK sebenarnya punya opsi untuk menahan atau tidak saat seseorang dijadikan tersangka. Sejauh ini memang belum ada penahanan untuk Hasto Kristianto. Namun Yasin mendesak KPK segera menuntaskan penyidikan terhadap tersangka Hasto karena menurut informasi yang ia terima, Hasto justru sudah berada di luar negeri. Jadi setelah diumumkan apakah itu langsung ditahan atau tidak itu merupakan option atau pilihan. Ya. Kalau periode 1 dan periode 2 begitu mengumumkan itu ya langsung dilakukan penahanan. Untuk apa? Itu untuk agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menghilangkan barang bukti, yang intinya adalah untuk mempermudah proses penyidikan korupsi itu, sehingga dia ditahan. Jangan sampai orang itu pergi ke luar negeri, sulit untuk ditemukan, seperti itu. Makanya terjadi pencegahan untuk bepergian ke luar negeri. Ini saya dengar ini, yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Praktisi hukum Saur Siagian menduga jika Hasto sudah berada di luar negeri, artinya ada upaya pembocoran informasi, baik internal maupun eksternal dari KPK.
Kondisi itu bisa dianggap sebagai perintangan penyidikan yang berpotensi mendapatkan hukuman pidana.